Pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan emiten update dari pilihan redaksi IDXNL. Yang pertama kita lihat dari MNC Investama atau BHIT yang kembali memimpin kenaikan menjadi 29% sehari dan 85% dalam sepekan terakhir penguatannya. Kemudian ada saham Pancanugra atau MGLV yang oversubscribe lebih dari 200 kali saat penawaran umum perdana saham. Selanjutnya, gelar rights issue Semarekon atau SMRA melepas 2,08 miliar saham senilai 1,49 triliun rupiah. Dan emiten update selanjutnya merupakan BUMN Karya dengan utang paling kecil, yakni Adikarya atau ADI yang tidak melakukan restrukturisasi utang. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Lucky Bayu Purnomo, praktisi pasar modal. Mas Lucky, kita lanjutkan kembali ini beberapa emiten yang sudah disampaikan, begitu kita akan mencoba mengulasnya dari salah satu MNC Group ini ya, MNC Investama atau BHIT yang kembali memimpin kenaikan begitu. Memang kemarin kenaikannya cukup signifikan, bahkan tidak hanya satu begitu perusahaan yang masuk ke dalam jajaran top gainers yang diburu oleh para investor, tapi ada sekitar 4 sampai 5 emiten ini Mas Lucky. Silakan analisisnya. Yang pertama memang grup ini sedang memperoleh apresiasi oleh karena corporate action. Nah, corporate action yang dimaknai oleh pelaku 1 antara lain adalah tentu saja BHBP dengan transformasi digital bank, kemudian aksi korporasi dari beberapa grup properti MNC Land, ya, aksi korporasi dari beberapa portofolio yang memang saat ini sedang menjajaki proses efisiensi dan masuk dan lebih konsen terhadap ranah digital. Betul. Nah, itu salah satu yang dimaknai oleh pelaku pasar karena memang success story dari transformasi digital itu sudah dilihat oleh pelaku pasar sebelumnya dari beberapa aspek selain grup MNC yaitu Arto dengan Abang Jagung. Jadi itu yang dimaknai oleh pelaku pasar dan wajar kalau grup ini mengalami kenaikan yang cukup. Rekomendasi yang bisa Anda berikan begitu untuk menyikapi perdagangan hari ini yang masih melanjutkan tekanan jualnya pada saat pre-opening ini melemah 0,44% di 5973, bagaimana? Apakah saham-saham dari BHIT dan beberapa lainnya begitu bisa menjadi bagian dari portofolio atau yang sudah punya masih ada kesempatan di hold lebih jauh? Menurut pandangan saya, karena indeks saat ini sudah mengalami pelemahan dan kebetulan pada saat yang sama pula BHIT itu sudah menguat 29% atau berada pada kisaran tingkat tertinggi sepanjang 52 sebelumnya di atas rupiah per lembar. Sebaiknya dihindari untuk sementara waktu karena kita harus menghubungkan diskusi kita tadi target indeks yang masih cenderung ke angka 5.940. Nah, entry point-nya ada di angka 5.940. Jadi ketika indeks sudah ada di angka 5.240, di situ kita bisa melihat akumulasi baik atau investama ini dapat buka. Nah, walaupun sudah menguji angka tertinggi, tetapi karena indeks yang sudah menguji level tersebut memiliki sinyal menguat, maka nanti sentimennya akan di beberapa emiten antara lain adalah BHIT. Baik, itu dia. Kalau misalnya peluang bagi mereka yang belum memiliki posisi BHIT masih wait and see begitu Mas Lucky? Wait and see sampai hari Senin depan karena kan besok hari kan. Indeks masih dapat melemah. Kemudian hari Jumat juga target indeks itu ada di angka 5.940. Nah, Senin depan walaupun harga BHIT itu ada di 104, justru ada di angka 102. Intinya ketika indeks berada di kisaran angka 540, itu peluang BHIT untuk menguat. Baik, itu dia analisisnya terkait dengan BHIT, pilihan investasi. Kami kembalikan juga kepada Anda pemirsa IDX. Nah, selanjutnya kita lihat ada MGLV ini yang baru saja listing atau mencatatkan dirinya di pasar modal Indonesia, oversubscribe begitu. Anda melihat bagaimana? Memang gairah para perusahaan-perusahaan tentunya untuk mencari alternatif pendanaan juga nampaknya masih cukup besar begitu di pasar modal. Demikian juga dengan daya serapnya dari investor ini Mas Lucky. Pertama mengenai Pancanugra.
Wisesa. Jadi memang saat ini pasar sedang mencari satu peluang portofolio yang dapat jadi peluang atau transaksi yang bersifat spekulasi. Jadi menurut saya karena unit bisnis dengan kondisi saat ini itu lebih memperhatikan kapitalisasi pasar yang besar, sementara IPO itu cenderung memiliki kapitalisasi yang kecil, maka ini saya lihat adalah aksi spekulasi dan menurut saya dapat dilihat sebentar waktu sampai menunggu 2 minggu ke depan untuk panjang bergerak. Baik, kalau kita lihat opening market hari ini di mana indeks harga saham gabungan juga masih dalam kondisi melemah. Sampai kita sampaikan dulu hari ini indeks harga saham gabungan dibuka turun 0,35% pemirsa di level 5.978. Dan kalau kita lihat MGLV atau Panca Anugrah Wisesa yang kemarin baru listing hari ini pun masih melanjutkan penguatannya hingga 9,46% di level 162. Nah, bagaimana menyikapi kondisi seperti ini Mas Luki? Apakah juga mereka yang belum memiliki portofolio juga bisa riding begitu atau jangan dulu nih takutnya karena sudah naik cukup kencang MGLV? Menurut saya ini dihindari ya secara karena saya kira sebenarnya pasar itu dalam kondisi indeks yang dekat dengan angka psikologis 6.000 justru mereka memperhatikan 2 kategori utama dari 3 ya. Ada small cap, ada mid cap, ada big cap. Nah yang diperhatikan terus mid cap, kapitalisasi menengah dengan kapitalisasi besar gitu. Nah, kalau tetap ingin melakukan transaksi karena terpesona dengan atau terpesona dengan hasil subscribe ya saya anjurkan 10-15% saja. Itu adalah pengembangan portofolio yang ideal untuk IPO di tengah indeks harga saham gabungan sebenarnya sudah pada posisi yang lebih tinggi karena peluang semangat koreksi. Baik, masih wait and see ya untuk MGLV ya, meskipun hari ini masih melanjutkan penguatannya. Kita beralih ke emiten update selanjutnya. Ini terkait dengan aksi korporasi dari Summarecon Agung Tbk atau SMRA. Kita tahu akan melepas sekitar 2,08 miliar saham melalui rights issue. Analisisnya seperti apa? Karena hari ini juga naik 0,57% di 885, Mas Luki. Sebuah perusahaan yang merencanakan untuk rights issue itu berarti perusahaan itu hampir 80% memiliki peluang atau prospek ya untuk jangka pendek dan jangka menengah. Tujuan rights issue itu adalah menambah jumlah saham beredar dan menerbitkan saham baru. Itu Summarecon Agung kebetulan dengan KPDB Indonesia yang berada di angka kontraksi minus 0,74% dari angka kontraksi sebelumnya tahun lalu di angka minus 5,30%. Dan sebenarnya ini peluang untuk pelaku pasar mengakumulasi SMRA. Kenapa? Ketika reversal atau perbalikan ekonomi itu mengalami pemulihan, maka beberapa sektor yang menjadi perhatian utama pasar itu adalah properti. Karena properti sebelumnya kan dikelola dengan sistem KPR. Nah, ketika ekonomi itu mengalami perbaikan, maka proses antara debitur yang melaksanakan kewajiban bayar, debitur yang memperoleh haknya, memperoleh pembayaran itu akan berangsur normal. Itu properti itu menjadi salah satu sektor utama di tengah kebaikan ekonomi. Jadi SMRA jadi pilihan menurut saya. Baik, lantas rekomendasi Anda berikan untuk SMRA bagaimana? Adakah batasan support resisten juga yang perlu dicermati? Trading plan SMRA di SMRA di 8. Kemudian target SMRA itu ada di angka 975. Kemudian stop loss SMRA ada di angka 845. Baik. Current price misalnya di 890 nih, penguatan dari SMRA sekitar 1,14%. Kita bisa riding saja atau ya tadi strateginya sambil melihat ada level konfirmasinya misalnya? Justru konfirmasi itu ada di current price di harga saat ini 800. Jadi trading planner sekali lagi beli SMRA di 800 dengan target ada di angka 910, kemudian stop lossnya ada di angka 940. Nah, SMRA memiliki peluang menguat. Kita perhatikan angka tertinggi tahun yang sebelum itu
justru ada di angka 1036. Baik. Jadi dari 880 itu lebih berpeluang dia di angka tertingginya di 1036 dibandingkan dia menuju angka 11 yang sebelumnya itu di angka 494. Jadi sinyal beli untuk SMRA. Baik, itu dia sinyal beli untuk SMRA. Peluangnya tadi ada di 910 kemudian 975 ya untuk pergerakan dari SMRA. Selanjutnya ada Adikarya, ini menjadi salah satu BUMN karya yang bisa dikatakan utangnya paling kecil begitu sehingga tidak perlu melakukan restrukturisasi utang. Nah, ini akankah ini menjadi hal yang menarik untuk dicermati secara fundamental likuiditas perusahaannya sendiri, Mas Luki? Ya, karena Adikarya menurut saya ini adalah salah satu perusahaan yang terintegrasi. Ada tinjau dari sektor tertentu. Karena Adikarya juga memiliki beberapa core bisnis. Lighting, kemudian energi, properti, selain konstruksi sebagai backbone perusahaan tersebut. Nah, untuk itu Adikarya saat ini berada di 980 memiliki sinyal. Baik. Beli Adikarya 980, kemudian target Adikarya yang ada di angka 1150, kemudian targetnya di angka 1214. Kemudian fokus karya ada di 950. Oke, 950. Baik, sinyal beli peluang ke 1150 sampai dengan 1200-an ya. Dan juga ada informasi anak usahanya itu PT Adi Komuter Property juga akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Informasinya ini akhir tahun 2021 kabarnya. Mas Luki, akankah ini bisa menjadi sinyal juga yang akan mendorong penguatan Adikarya ke depan? Pertama, dengan adanya perusahaan atau startup ini yang melantai di bursa, kita sudah lihat beberapa saudara-saudaranya di Karya ini, Wasita Karya, Wijaya Karya, PTPP yang juga mendorong anggotanya untuk IPO melalui berbagai macam yaitu dari precast sektor, kemudian HRS dan sebagainya, itu menjadi satu sinyal yang positif karena apa? Memiliki peningkatan nilai aset dari perusahaan induk Adikarya ini memperoleh peluang menerima kontribusi dividen atau menerima kinerja dari Adikarya. Jadi ini satu momen yang baik sebenarnya untuk Adi. Nah, itu menyikapi sebenarnya akumulasi beli Adi sampai nanti anak usaha tersebut atau terangnya IPO. Oke, itu dia untuk Adikarya. Jadi sinyal beli sama dengan SMRA ya, kalau dua emiten yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kembali dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, nampaknya aksi beli dari para investor domestik tentunya yang sudah mendominasi berhasil membuat IHSG hari ini menghijau dan kembali lagi ke level 6 ribuan. Nah, bagaimana? Kalau tadi Anda katakan di sepanjang pekan ini peluangnya masih akan berada di zona merah. Tapi apakah pembalikan arah atau rebound dari pergerakan indeks hari ini hanya sesaat saja begitu, Mas Luki? Kita lihat Dow Jones menguat terbatas 0,3%, kemudian S&P juga 0,1% dan juga 0,5%. Justru komoditi yang memperoleh apresiasi. Jadi sebenarnya likuiditas pasar itu sedang, arah anginnya itu sedang melihat pasar komoditi dibandingkan pasar saham. Begitu saya masih melihat pelemahan ini dapat terjadi seperti yang tadi awal kita diskusi, memang di atas 5.940 hingga 5.960. Artinya ranging ada di kisaran. Nah, konfirmasinya akan diperoleh minggu depan. Nah, saya lihat indeks akan lebih solid berada di level 46.000. Oke, berarti itu menjadi tahanan yang bisa dikatakan cukup kuat begitu ya dari pergerakan indeks harga saham gabungan, karena memang ini menjadi level yang tertinggi lah dalam beberapa bulan terakhir bisa dikatakan untuk pergerakan IHSG. Baik, Mas Luki, kita ada beberapa minggu ini juga indeks terkait satu untuk betul 6.000. Jadi memang ini waktunya wajar untuk mereka di sementara waktu. Oke, itu dia analisis yang menarik terkait dengan emiten update dan juga pergerakan indeks, dan kita akan jeda dulu. Di segmen berikutnya kita akan